Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Para pendengar Pro1 RRI Lux Mawe dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Judul nasihat kita pada sore yang mulia ini adalah citra diri dan penerimaan diri. Ini adalah sebuah judul yang menyangkut tentang kepribadian kita, tentang kondisi diri kita, keadaan diri kita. Jadi sekaligus juga melihat citra diri kita itu yang kita miliki selama ini yang positif itu apa, yang negatif itu apa. Sekaligus kita berusaha mencari langkah-langkah tertentu untuk menyukai diri sendiri, sekaligus mengoptimalkan dan memaksimalkan nilai-nilai positif yang ada pada diri kita, insyaallah. Yang pertama kita akan melihat dulu, paling kurang ada dua kondisi karakter atau citra diri kita yang melekat pada diri kita dan diri Anda. Yang insya Allah pada kesempatan berbahagia ini, dengan membahas materi ini, semoga kita menjadi pribadi yang terbaik, meningkatkan dan mengoptimalkan nilai-nilai positif dalam diri kita, sekaligus kita bisa menerima kondisi dan keadaan diri kita hari ini. Karena betapa banyak ada orang yang mengeluh dan bahkan mereka tidak siap menerima kondisi dirinya. Padahal semua yang telah Allah ciptakan pada diri kita, bentuk diri kita, kondisi diri kita, ya kita berada di mana saja dan kapan saja, semua itu adalah baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hari ini mari kita lihat, yang pertama adalah ada karakteristik atau citra diri kita itu yang negatif, dan ada karakteristik dan citra diri kita yang positif. Nah, di sini kita melihat yang negatifnya, sekaligus kita berusaha mencari nilai positifnya juga. Nah, yang pertama, ada karakter dan citra diri seseorang itu yang negatif adalah merasa rendah diri. Merasa rendah diri ini seseorang yang memiliki sifat dan sikap seolah-olah dia tidak layak, ya, tidak layak dalam melakukan sesuatu. Bahkan apabila penyakit ini menimpa pada diri seseorang yang sudah sangat akut, maka dia tidak akan pernah berani mencoba apapun, ya, dalam tanda petik yang baik tentunya dalam kehidupan ini. Bahkan kalau dia menjadi seorang siswa, mungkin akan menjadi siswa yang merasa tidak percaya diri atau merasa rendah diri, sehingga dia menjadi anak-anak yang sulit beraktivitas, dan bahkan mungkin materi-materi pelajaran yang diberikan oleh guru atau disuruh mencari materi-materi PR buat dia, maka dia pun merasa tidak mampu karena merasa rendah diri tadi. Nah, ini contoh pada diri seorang siswa. Nah, begitu juga contoh pada diri orang tua misalnya. Katakanlah dia seorang ayah atau seorang ibu atau seorang suami atau seorang istri yang merasa tidak percaya diri, sehingga terkadang dia sulit untuk memberikan nasihat kepada pasangannya, atau bahkan dia terkadang sulit untuk memberikan nasihat kepada anak-anaknya, karena dia menganggap bahwa apa yang dia sampaikan itu adalah sesuatu yang tidak akan bermanfaat, yang padahal kalau dia menyampaikan tentu akan memberikan manfaat. Begitu juga mungkin dalam ranah bisnis, kalau seseorang yang tidak punya kepercayaan diri, padahal dia punya ide-ide yang kreatif, dia punya ide yang ingin dia lakukan yang itu, nah itu akan bermanfaat buat dirinya, buat keluarganya, bahkan dalam skala yang lebih luas adalah buat masyarakat, bangsa, agama, dan negara, dengan gaya dan sistem bisnis yang insya Allah bermanfaat apabila dia melakukan. Tapi karena terus dia merasakan tidak akan mampu melakukan ini, tidak akan mampu melakukan itu, nanti akan menjadi orang bangkrut, nanti akan rugi, nanti akan dicemooh oleh kawan-kawannya, rekan bisnisnya, sehingga dia tidak akan pernah berani dan mau mencoba sesuatu yang bermanfaat dalam bisnisnya. Begitu juga mungkin dalam ranah seseorang yang harus menyampaikan sebuah kalimat, apakah menjadi MC, ya,
atau menjadi seorang penceramah, menjadi ustadz, menjadi kiai, menjadi tengku. Terkadang seseorang yang punya sifat merasa rendah diri ini, maka dia tidak akan pernah mampu untuk berdiri di mimbar. Ya, termasuk yang mungkin hari ini apabila disuruh ada kesempatan untuk menyampaikan tausiah sore seperti di RRI hari ini ya. Ya mudah-mudahan kami yang menyampaikan materi ini bukanlah menjadi orang sombong, tapi setidaknya memberanikan diri. Sekaligus membuang sebuah sifat dan sikap seolah-olah tidak mampu. Tapi berusaha untuk menyampaikan yang mudah-mudahan walaupun banyak kekurangannya, mudah-mudahan ada nilai kebaikannya. Ini contoh sederhana juga. Nah, dalam bidang lain mungkin seorang guru ya atau seorang dosen yang punya sifat dan sikap rendah diri atau merasa tidak mampu ini, maka dia tidak akan pernah bisa mencoba nilai-nilai sesuatu yang baik untuk muridnya atau dalam kelasnya. Nah, ini sering terjadi kita lihat. Makanya sifat dan sikap rendah diri ini adalah sesuatu sikap yang tidak baik. Bahkan kalau penyakit ini terjangkit pada orang-orang yang diberikan amanah lebih besar, katakanlah seorang wali kota, seorang bupati, atau seorang presiden sekalipun. Nah, ini kalau menjadi pemimpin yang rendah diri, maka dia akan menjadi orang-orang yang tidak bermanfaat. Padahal dia punya waktu jabatan 3, 4, sampai 5 tahun. Atau disebutkan dalam berapa periode lah, 1 atau 2 periode. Maka di sini kita melihat selama dia memimpin tidak ada sesuatu yang bernilai manfaat bagi diri dan masyarakatnya. Kenapa? Karena dia punya sifat dan sikap rendah diri, sulit untuk mencoba sesuatu. Nah, maka obatnya adalah bagaimana kalau tadi penyakitnya rendah diri, susah untuk berbuat, mencoba sesuatu, maka jadilah pribadi yang percaya diri. Nah, biasanya sifat dan sikap percaya diri ini akan muncul kalau dia rajin belajar. Maka kalau tadi kenapa seseorang susah atau merasa rendah diri tidak akan mampu melakukan sesuatu, biasanya orang yang kurang belajar atau ilmunya sudah banyak tapi tidak mau beramal. Nah, ini ada grade-nya, ada tingkatannya dan seterusnya. Makanya untuk mencari obat daripada rendah diri ini adalah jadilah pribadi yang percaya diri dengan terus belajar. Kemudian terus bertanya, kemudian memperluas pergaulan. Ya, kalau bahasa sekarang mungkin mencari teman, mencari relasi, mencari link, ya, mencari karib kerabat. Ya, tentunya dengan sifat dan sikap bersahabat ini atau mencari teman, maka di sana dia akan melihat ternyata ada loh orang-orang yang berani dalam berbicara, ada loh orang-orang yang berani dalam mengambil tindakan untuk berbuat bisnis, kemudian ada orang-orang yang berani tampil dan terampil di depan, ada loh di antara mereka yang sudah punya karya yang cukup banyak. Dan inilah kalau kita melihat bagaimana salafus salaf, generasi-generasi terhebat dahulu, ada di antara mereka yang kalau kita melihat antara jumlah buku yang dia tulis dengan buku yang dia karang, itu tidak sebanding dengan umur yang dia miliki. Artinya apa? Lebih banyak karangan buku yang dia tulis dengan jumlah umur yang dia miliki. Ya, bagaimana dengan kondisi hari ini kita? Yang terkadang jumlah umur kita sudah banyak, ternyata belum ada satu kreasi pun yang sudah kita lahirkan. Tidak ada tulisan yang sudah kita tulis. Tidak ada pepohonan yang sudah kita tanam. Ya, tidak ada karya-karya kita yang itu bermanfaat bagi masyarakat. Tidak ada karya-karya kita yang positif yang bermanfaat bagi agama kita. Nah, ini kondisi ini adalah kondisi yang harus diobati. Nah, diobati bagaimana? Percaya diri. Ya, kalau tadi sudah kita sampaikan dengan ilmu dan banyak mencari relasi serta teman-teman kita dan berusaha untuk mencoba sesuatu yang baik dalam tanda petik ya. Karena banyak hari ini terkadang ada orang banyak mencoba sesuatu, ya dia nggak tahu itu baik atau tidak baik. Tapi tidak seperti itu. Jadi berani dan mau mencoba sesuatu yang baik. Apa contohnya? Banyak sekali. Tadi sudah kita sampaikan mulai dari seorang pelajar, seorang pribadi masyarakat, ya seorang pebisnis, seorang orator, ya atau yang profesinya memberikan pelajaran, pengajaran, seorang guru, seorang dosen dan seterusnya. Jadi cobalah sesuatu yang bermanfaat. Carilah ide-ide yang kreatif, yang bermanfaat, yang itu silakan dilakukan. Jangan pernah takut dengan kesalahan. Kita kenal yang menemukan daripada bola lampu ya. Menurut informasi bahwa
Setiap dia mencoba untuk menemukan lampu yang hari ini bermanfaat bagi jutaan manusia, bahkan lebih, ternyata dia punya sebuah sifat dan sikap dan pemahaman bahwa ketika 1000 kali aku gagal dalam menemukan sebuah temuan yang ingin kudapatkan, maka 1000 kali kegagalan itu adalah sebuah pembelajaran bagiku. 1000 kali aku tertunda untuk mendapatkan keberhasilan. Nah, jadi bukan dilihat nilai negatifnya, tapi yang dilihat adalah positifnya. Dan begitu juga kita melihat kalau membaca penemu-penemu terkenal, mulai dari mesin jahit, bahkan pisau silet yang hari ini kita pakai, bahkan pesawat terbang, Masya Allah. Iya, sikat gigi, ya, termasuk saya nggak tahu kalau sapu lidi ya. Ya, ini kan hasil karya yang hari ini dinikmati oleh jumlah yang begitu banyak makhluk yang ada di permukaan bumi ini adalah hasil sebuah percobaan sederhana yang dilakukan terus berulang kali. Bahkan kalau kita melihat itu bagaimana mereka yang menemukan pesawat itu, mereka jatuh berulang kali dan bahkan tidak menutup kemungkinan ada yang meninggal ketika membuat percobaan untuk menemukan sebuah sesuatu yang bermanfaat. Nah, maka oleh karena itu, sifat negatif yang ada pada diri kita, rendah diri dan tidak percaya diri, maka diganti dengan sebuah sifat dan sikap pribadi yang percaya diri dan terus berani mencoba sesuatu yang bermanfaat. Kita ulang sekali lagi, bukan sesuatu yang tidak bermanfaat, tapi sesuatu yang bermanfaat. Iya, menggali dan mengorbitkan. Karena semua kita, ketahuilah, Allah sudah memberikan begitu banyak potensi positif yang ada pada diri kita, tapi kita tidak akan pernah tahu kalau belum mencobanya. Ya, makanya kita pernah mendengar bagaimana seorang ahli orator yang terhebat dalam pidatonya. Padahal dia seorang yang gagap, susah berbicara, bahkan dia susah untuk mengucapkan kalimat, susah menghafal kalimat, tapi dia terus mencoba sampai menjadi orator terkenal. Nah, begitu juga dalam bidang-bidang yang lainnya. Nah, itu yang pertama, sebuah sifat negatif dan bagaimana mengobatinya. Yang kedua, sifat negatif yang ada pada citra diri seseorang adalah kurang memiliki dorongan dan semangat hidup. Nah, ini kalau bahasa sekarang letoy, letih, lesu, loyo, dan macam-macam, mungkin ada kalimat sinonim yang mirip dengan itu. Nah, ini orang-orang yang memiliki sifat dan sikap kurang memiliki dorongan dan semangat hidup, maka ini akan menjadi sampah dalam masyarakat. Nah, dimanapun mereka berada tidak akan bermanfaat. Maka ada kekhawatiran terbesar hari ini adalah kalau kita melihat di kafe-kafe ya, dia menyediakan menu makanan yang paling enak, ya, kemudian tempat duduk yang menyenangkan, ruangan yang luar biasa. Tapi kitanya, terkadang sebagian besar mereka di sana hanya untuk menikmati secangkir kopi, sepotong kue, tapi bisa menghabiskan waktu sampai berjam-jam. Tapi kalau dia bisa memanfaatkan fasilitas kafe tersebut, dia bisa mengulang hafalannya, Masya Allah, menambah hafalannya. Kemudian dia memanfaatkan IT, ya, IT yang ada di kafe tersebut, mungkin ada wifi atau apapun bentuknya. Dia manfaatkan untuk mengulang pelajarannya, kemudian menulis ya tulisan-tulisan yang terbaik, atau dia menjual produk-produk dalam bentuk online atau apa saja yang itu memberikan manfaat, silakan. Dan ini ada, bukan tidak ada. Ya, tapi ternyata yang fenomena yang terlihat sebagian besar dan baru-baru ini juga kita juga menyedihkan ya. Hampir di sebagian kafe ini, khususnya di Luk Sumai. Saya tidak tahu kalau luar Luk Sumai. Insya Allah sama mudah-mudahan. Nah, ini juga kita yang sangat sedihkan adalah telah hidupnya ya penyanyi-penyanyi yang hadir di kafe itu. Ya, apa nama, karaoke lah. Dan musik-musik yang online di dalam kafe, di luar kafe. Nah, ini sangat menyedihkan kita. Kenapa? Kita adalah negara, kita adalah Nanggro Aceh Darussalam ini, Aceh yang bersyariat. Yang baru 2-3 hari yang lalu itu beberapa anak muda-mudi yang mereka bernyanyi di kafe-kafe tersebut sampai larut malam, ya, sampai dijemput oleh Satpol PP dan WH. Nah, ini juga sangat menyedihkan kita. Makanya seharusnya pula untuk kafe-kafe ini perlu ada aturan. Ya, silakan mereka menjual makanan dan minuman. Kemudian hal apa saja yang tidak boleh. Dan waktunya sampai jam berapa. Nah, sehingga kehadiran kafe ini
menyediakan menu makanan dan minuman yang lezat, yang enak, dengan suasana yang sangat menyenangkan, juga bermanfaat untuk generasi. Nah, belum lagi kita melihat hari ini, ya, ini pemandangan yang sangat menyedihkan kita, banyak gadis-gadis remaja yang merokok elektrik tuh ya. Ada vape, padahal Singapura sudah sekitar beberapa tahun yang silam sudah melarang. Belum lagi nanti narkoba yang ada pada rokok elektrik tersebut. Nah, ini kita menghimbau, wahai Anda yang menjual rokok elektrik ini, berhentilah. Bertobatlah kepada Allah, karena itu menghancurkan bangsa. Menghancurkan anak-anak bangsa. Dan ini sangat menyedihkan. Yang kita sedihkan lagi adalah pelakunya perempuan, anak-anak gadis. Dan ini bukan fenomena baru, sudah lama terjadi. Dan ini adalah sebuah keresahan kita. Sesuatu yang sangat meresahkan kita. Kekhawatiran kita untuk masa depan anak-anak kita. Nah, ini kita himbau kepada orang tua, perhatikanlah anak-anak Anda, para remaja, putra dan putri Anda, dengan siapa mereka berteman. Apakah mereka menjadi perokok pasif atau perokok aktif, atau mereka merokok ya vape tersebut, ya rokok elektrik. Ini sangat berbahaya sekali. Dan ini adalah para penjualnya dosa dan mereka yang mengkonsumsi juga dosa. Nah, juga ini kita menghimbau ya para pemilik kafe juga melihat, silakan membuat peraturan tertentu sehingga Anda yang berbisnis di kafe, ya, menjual makanan dan minuman, kemudian Anda mendapatkan keuntungan, dibawa pulang ke rumah. Semoga jangan sampai menjadi rezeki yang haram atau paling kurang syubhat. Tapi Anda membawa pulang rezeki yang halal dan baik. Kenapa? Karena kafe yang Anda kelola, tempat makanan dan minuman yang Anda jual tersebut adalah dalam keadaan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada kemaksiatan di sana. Ya, jangan Anda hadirkan para penyanyi-penyanyi, nggak usah lah. Karena itu merusak citra diri kita, bangsa Aceh ini, ya, orang Aceh ini yang penuh dengan suasana syariat. Nah, ini bagaimana kita kembali kepada materi kita hari ini adalah yang kita sampaikan ini, artinya ada mereka yang memiliki citra diri tidak punya semangat hidup. Maka yang harus diganti adalah pribadi yang berorientasi dan punya semangat untuk hidup yang lebih baik. Apalagi ini di detik-detik momen ya sebuah bulan yang sangat mulia di hadapan kita adalah yang setelah Zulhijjah kita masuk pada bulan Muharram, ya. Nah, meskipun kita paham bahwa untuk merubah diri tidak perlu menunggu Muharram. Ya, kapanpun dan kondisi macam apapun, bahkan setiap detik kita harus menjadi pribadi yang merubah diri. Nah, kebetulan ya ini di momen bulan Muharram ini ya akan kita lalui sebentar lagi. Jadilah pribadi kita yang berhijrah. Berhijrah kemana? Menjadi orang yang semangat dan optimis menjalani hidup. Allah berfirman, "Wala tayasu mir rauhillah. Innahu la yayasu mir rauhillah ilal qaumul kafirun." Janganlah Anda menjadi orang yang putus asa. Janganlah Anda menjadi orang yang tidak bersemangat dalam menjalani kehidupan. Karena sesungguhnya tidaklah orang berputus asa kecuali orang-orang kafir. Nah, ini menjadi sugesti bagi kita bahwa jadilah kita pribadi yang bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Dalam sebuah hadis yang sering kita dengar bagaimana Rasul bersabda yang artinya, seandainya ini adalah hari kematian Anda, detik-detik kematian Anda, sementara Anda memiliki satu biji benih di tangan Anda, meskipun itu di detik kematian Anda, maka tanamlah biji benih tersebut. Artinya apa? Dalam hadis yang kita bacakan tadi dalam arti bahasa yang lebih luas, di sini Rasulullah mengajak kita, orang yang saat detik sakaratul mautnya akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, tapi dia memiliki biji benih di tangannya, maka Rasulullah bilang apa? Tanamlah biji benih tersebut. Nah, ini detik-detik sakaratul maut. Bagaimana kondisi hari ini yang kita badan masih sehat, tubuh kita masih kuat, kesempatan yang luar biasa yang kita miliki, tentunya kita harus menjadi orang yang bersemangat dalam menjalani kehidupan kita. Kemudian selanjutnya adalah sifat dan sikap negatif dalam diri kita adalah menunda-nunda sesuatu. Nah, ini menimpa banyak orang, siapapun tertimpa sifat dan sikap ini. Ternyata sifat menunda-nunda waktu adalah sebuah sifat yang sangat jelek. Sebuah sifat yang akan menghancurkan pribadi orang tersebut. Maka obatnya adalah jadilah pribadi yang teratur,
terukur, setiap pekerjaan memiliki sasaran dan penuh dengan efisiensi. Nah ini teori ya, meskipun dalam praktek ternyata sulit untuk kita terapkan. Tapi ketahuilah, mereka-mereka yang suka menunda waktu, maka itu akan menjadi sesuatu momok yang sangat berbahaya baginya. Maka obatnya adalah bagaimana pribadi yang senantiasa segera melakukan sesuatu yang bermanfaat dengan penuh nilai-nilai kebaikan. Kemudian sifat dan sikap citra diri yang negatif yang lainnya adalah memiliki gagasan dan emosi negatif. Nah ini bagaimana Rasulullah dalam sebuah hadis, orang yang paling kuat itu adalah orang yang bisa menahan amarahnya. Nah ini ternyata sifat memiliki amarah yang meledak-ledak. Nah ini sangat berbahaya. Kita hari ini ditontonkan beberapa figur-figur pemimpin yang ternyata suka marah-marah. Ya kita tidak perlu menyebutkan namanya, semua orang sudah tahu. Nah ini berhati-hati sekali, apalagi dia punya pangkat dan jabatan yang tinggi. Kemudian disaksikan oleh orang banyak, kemudian disiarkan oleh orang banyak. Nah ini sangat memalukan. Maka di sini bagaimana sifat dan sikap negatif yang memiliki emosi yang meledak-ledak ini harus diganti, harus dicari obatnya. Nah apa obatnya? Jadilah pribadi yang bersifat dan bersikap mampu menahan diri dan penuh sesuatu melihat dengan kecermatan, kecerdasan dan suka tabayun. Nah ini yang diperlukan. Nah ini penting sekali karena ini penyakit yang sangat berbahaya. Siapapun dia, apakah seorang pribadi ya untuk diri sendiri, apakah dia dalam berkeluarga, apakah dia dalam berbisnis, apakah dia seorang pemimpin atau apapun pangkat dan jabatannya, kalau dia memiliki sifat dan sikap pribadi amarah yang meledak-ledak, ini sangat berbahaya. Kalau tidak meletus orang, mungkin orang ini akan meledak. Nah ini sangat berbahaya sekali. Makanya bagaimana kita mengganti sifat dan sikap kita dengan santun, ya penuh perhitungan. Kemudian ya, tabayun tadi, suka mencari dan melihat apa persoalan dan di mana masalahnya dan apa solusinya. Nah ini sangat penting dalam sifat pribadi kita yang baik, sekaligus membuang sifat dan sikap yang tidak baik tadi. Nah kemudian ada lagi sifat dan sikap citra diri yang tidak baik, pemalu dan suka menyendiri. Nah, kalau bahasanya introvert ya. Iya. Jadi dia sifatnya, sikapnya itu pemalu dan menyendiri. Nah, padahal memang betul dalam hadis Rasulullah kita disuruh memiliki sifat malu dan Rasulullah menyebutkan al-haya'u syu'batun minal iman. Malu itu cabang daripada iman. Nah, yang perlu difahami di sini adalah sesuatu yang baik kita harus berani melakukan, tapi sesuatu yang tidak baik kita malu untuk melakukan. Nah, jadi jangan sampai kita salah memahami malu tersebut, ya, karena ada malu yang memang kita miliki, sifat malu tersebut tidak melakukan yang sesuatu yang membahayakan. Nah, mungkin ada orang yang tidak pernah merokok, sehingga dia duduk bersama teman-temannya yang merokok, dia malu. Kenapa aku tidak mencoba? Nah ini salah. Justru kita malu jangan mencoba, karena kita punya pribadi yang lebih baik. Nah, atau mohon maaf dalam pergaulan anak-anak remaja kita melihat, ya mungkin para pemuda, ya siapa saja atau orang dewasa, dia mungkin terkadang berjumpa dengan teman-teman yang tidak baik, maka temannya mengajak melakukan sesuatu yang tidak baik. Nah kita harus malu, jangan lakukan. Tetapi dalam hal-hal yang baik, kita memiliki sifat dan sikap, kita adalah orang yang pertama melakukan. Ketika azan berkumandang, kita adalah orang yang pertama hadir lebih cepat. Ketika ada kesempatan berinfak dan bersedekah, kita adalah orang yang syaja'ah, berani berinfak dan bersedekah. Setiap ada momen kebaikan, kita adalah orang yang pertama hadir. Ini harus diganti dengan sifat dan sikap ini. Kemudian suka menyendiri tadi. Memang ada waktu-waktu tertentu kita menyendiri. Misalnya setelah kita sholat, ya, kemudian kita tafakur, berzikir. Ya, ini paling kurang 5 waktu ini kita bisa menyendiri dalam arti ya kita bermuhasabah. Nah, ini dibolehkan. Tapi jangan sampai keberadaan kita, jangan sampai kita berada di suatu tempat, kita punya rumah. Sampai kita nggak pernah keluar dari rumah kita dan kita tidak tahu bahwa di samping rumah kita ada rumah. Nah, ketika ada orang bertanya, "Bapak tinggal di mana?" Di sana. Sendiri, rame, nggak tahu. Nah, ini kan bahaya sekali.
keluarlah dari rumah Anda. Ya, saat-saat memang harus Anda keluar. Tengoklah saudara-saudara Anda di samping Anda. Mungkin ada tetangga yang butuh bantuan. Mungkin ada saudara sekerabat Anda yang harus Anda jenguk. Ya. Sehingga kita menjadi pribadi yang ada kala memang kita harus menyendiri, tapi ada kala kita harus bergaul dan berbaur dengan saudara-saudara kita. Nah, ini beberapa sifat dan sikap yang tidak baik yang tentunya harus diganti menjadi lebih baik. Dan yang terakhir ya dari materi yang kita sampaikan ini, ada orang yang punya sifat dan sikap hanya memikirkan kepuasan diri sendiri. Nah, ini hati-hati, berarti dia hanya mementingkan diri sendiri, hanya mementingkan kelompoknya sendiri, hanya mementingkan ya bahasa lainnya adalah keluarga sendiri. Dia tidak pernah melihat bagaimana menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, makanya bagaimana dalam banyak hadis-hadis Rasulullah menyebutkan orang yang terbaik adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Dan bahkan bagaimana keberadaan kita itu bisa bermanfaat bagi alam di sekitar kita. Mudah-mudahan beberapa nasihat singkat yang kita sampaikan ini ada citra diri yang negatif dan harus diganti dengan citra diri yang positif. Dan yang terbaik dan yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menerima kondisi diri kita yang kita telah hadir di alam dunia ini. Allah telah menghadirkan kita dengan bentuk manusia yang sebaik-baik bentuk. Terimalah diri Anda. Kemudian sayangilah diri Anda. Dan bagaimana kita mengorbitkan semua sifat dan sikap positif yang ada pada diri kita sehingga kita menjadi yang terbaik, dan buanglah semua sifat dan sikap yang negatif yang ada pada diri kita. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.